Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala bismillahirrahmanirrahim. Malam Jumat yang lalu menerangkan tentang ahlu thariqah, orang-orang yang ahli thariqah, mengatakan bahwa jalan untuk menuju wusul kepada Allah, jalan untuk bisa ketemu dengan Allah, dan jalan untuk bisa ma'rifatullah itu diantaranya ada 3 hal, ada 3 macam. Kemarin sudah diterangkan. Yang pertama adalah zikir khafi. Zikir khafi itu zikir di dalam hati yang paling dalam, ya. Zikir di dalam hati yang paling dalam, yang mungkin tidak saya sampaikan kepada bapak-bapak karena ini adalah urusannya guru mursyid, ya, yang mengetahui tentang seluk-beluk dalamnya hati. Itu guru mursyid. Karena kami belum mursyid, maka kami tidak mau menerangkan tentang zikir khafi. Kalau mau sedikit tahu, ya mungkin bapak-bapak harus mengikuti kajian-kajian kami di malam Selasa. Malam Selasa itu menerangkan dan mengajarkan tentang tata cara ataupun tuntunan-tuntunan thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Nah, kali ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin yang kedua adalah muraqabah. Itu juga cara usul menuju kepada Allah. Dan yang ketiga adalah robitoh. Robitoh kemarin diterangkan bahwa melanggengkan untuk menghadirkan gurunya, ya, dalam batiniyahnya, dalam pandangan batin, ya. Kemudian harus khidmah melayani gurunya dan seterusnya.
Nah, untuk pada malam hari ini saya akan sedikit menerangkan tentang muraqabah. Ya, muraqabah kemarin dijelaskan dan diterangkan bahwa muraqabah itu adalah apa namanya, mengintai-intai anugerahnya Allah sebagaimana kucing mengintai tikus. Dari betul-betul fokus, betul anteng, diem, basirohnya atau hatinya digerakkan untuk melihat sesuatu apa yang ada di sekeliling kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan seterusnya. Itu muraqabah. Nah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk jamaah Thariqah yang sudah mempunyai kitab ini, dipersilakan untuk menyimak halaman atau Shahifah 81 ya, mengenai tentang muraqabah. Muraqabah dijelaskan kemarin bahwa menggerakkan hati yang paling dalam untuk selalu melihat, memandang anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala. Dalam tuntunan Thariqah, muraqabah itu terdiri dari 20 muraqabah atau 20 hal atau 20 macam muraqabah. Ini biasanya dilakukan oleh seorang salik, ya, salik, atau seorang thariq, atau seorang murid. Jadi bapak-bapak perlu diketahui bahwa ada murid, ada salik, ada thariq. Ya, bukan thariq anaknya Bapak Jidan, bukan. Ya, ini juga mungkin mengitba dengan apa namanya, ahlu thariqah, makanya anaknya dinamakan thariq. Ya. Kalau murid itu apa namanya, tingkatannya masih bawah, sebagaimana kita kalau sekolah SD ya itu biasanya murid. Nanti kalau sudah SMP SMA jadi siswa, ya, siswa dan siswi, bener gak? Nanti kalau sudah kuliah ya bukan siswa lagi tapi ditambah ya, mahasiswa dan mahasiswi. Di dalam Thariqah juga sama, Bapak. Ya. Kalau lagi belajar seperti kita ini, belajar latihan dzikir, latihan bersolawat, itu masih murid. Masih apa? Masih murid. Kayak macam Pak Ardi, Pak Saiful, masih murid. Karena masih baru latihan wiridan, latihan dzikir. Dzikirnya pun dzikir-dzikir solawat yang berkaitan dengan lisan. Ya kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dan seterusnya. Itu bisa dikategorikan murid. Ya, nanti kalau kajiannya didalamkan lagi masuk ke dalam kajian-kajian apa namanya, thariqah, hakikat, nah itu naik apa pangkatnya menjadi salik. Salik itu orang yang menapak jalan untuk menuju kepada Allah, itu salik. Ya. Kalau murid belum tentu menuju kepada Allah, Pak. Ada kalanya menuju kepada khodam. Ya kan? Ada kalanya menuju khodam. Ini wiridan tiap malam tiba-tiba ada bayangan makhluk apa yang besar, tinggi, putih, ganteng, orangnya berjubah, akhirnya diikutin. Nah, itu juga apa namanya, dipelajari juga, dilakukan, ya, diwiridkan, akhirnya lama-lama ngikutin dia, ujung-ujungnya minta nomor. Minta nomor, bagaimana supaya dapat 4 digit, ya. Kalau nggak gitu minta kaya. Ini berarti bukan menuju kepada Allah, bisa juga tergelincir menuju kepada khodam. Ya, kalau titelnya ataupun pangkatnya masih murid ya nggak apa-apa lah, gitu. Nggak apa-apa lah. Tapi nanti kalau sudah salik, ya,
sudah tidak ke situ lagi arahnya. Nah, maka seorang guru mursyid biasanya menganjurkan kepada salik atau murid-murid thariqahnya untuk melatih hatinya melakukan muraqabah dalam sehari semalam. Ada waktu-waktu tersendiri untuk muraqabah, dilatih hatinya untuk melihat dengan anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala yang ada di sekelilingnya. Sering saya contohkan, ya kan, Allah itu menciptakan bermacam-macam corak manusia. Ada yang baik, ada yang buruk, ada yang soleh, ada yang salah, gitu loh Pak. Ada yang soleh, ada yang salah. Ada yang rajin ibadah, ada yang malas ibadah, macam-macam. Ada yang menjadi wanita penghibur, ya, tukang ahli maksiat, tukang minum, apalagi tukang judi, apalagi Pak, macam-macam lah. Pokoknya hal-hal yang tidak baik. Nah, itu juga termasuk harus kita ajak hati kita untuk muraqabah. Apa sih dibalik daripada kekuasaan Allah menciptakan manusia yang seperti itu? Nah, ini hati kita ajak untuk bergerak untuk selalu melihat daripada anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, baik anugerah itu yang baik maupun yang tidak baik. Ini makanya sudah pantas, sudah pas kalau kita sudah umur-umur yang kepala 40, kepala 50 ini sudah mulai memandang segala apapun itu kita pandang dengan hati. Jangan hanya sekedar atau semata-mata kita pandang dengan mata kepala kita. Kalau selalu kita pandang dengan mata kepala kita, yang ada nafsu di dalam diri kita malah semakin meningkat. Ya. Kebetulan pas nengok orang yang tidak benar, yang tidak kita sukai, orang kok hari-hari kerjanya cuma mabuk aja. Ya. Sementara kita hari-hari ibadah. Kira-kira jengkel enggak? Ya, kalau kita lihat orang yang ahli mabuk itu, ya, orang kok nggak mau ke masjid, ya kan, gembar-gembor saja, dakwah saja, tapi juga nggak mau ke masjid nih. Kira-kira kalau kita sikapi dan kita pandang dengan kedua mata kita, jadi emosi nggak kira Pak? Jadi emosi, terus timbul sifat kebencian kita. Itu loh, timbul sifat kebencian kita terhadap mereka. Akan tetapi kalau kita lihat dengan basiroh kita atau mata hati kita buka, kita ajak muraqabah, apa sih dibalik dengan keburukan-keburukan yang dilakukan oleh orang itu? Apa sih dibalik kemaksiatan-kemaksiatan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh orang tersebut? Ini kalau hati kita latih untuk muraqabah, ya, untuk mengintai-intai atas anugerahnya Allah yang ada di sekeliling kita, maka itu akan bisa mengakibatkan dan akan bisa menunjang daripada usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak ajak hati kita untuk muraqabah, untuk melihat, untuk memandang kepada orang-orang yang tidak baik tersebut dengan mata hati kita, yang muncul, yang ada dalam diri kita malah tambah emosi, marah, jengkel, nggak seneng, ya kan, nggak seneng dan seterusnya. Nah, dengan akibat kita jengkel, dengan akibat kita marah dan seterusnya, malah justru tidak akan bisa menjadikan kita wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itulah muraqabah, ya. Itulah muraqabah yang harus kita ajak hati kita untuk selalu mengintai-intai, ya, melihat dengan fenomena-fenomena apa saja
kebesaran Allah yang ada di sekeliling kita. Kemudian di antara muraqabah 20 tersebut yang pertama adalah muraqabah ahadiyah. Apa itu muraqabah ahadiyah? Muraqabah ahadiyah adalah mengajak hati kita untuk mengintai atau mengamati ya, keesaan atau ketunggalan Allah, maha satunya Allah, maha esanya Allah ya. Kita cermati, kita amati baik dalam zatnya, baik dalam zatnya ataupun sifatnya ya, ataupun hal akhwaliyahnya ataupun perbuatannya. Ini juga kadang-kadang kita latih Bapak ya, yang sudah tua-tua ini, ketika kita lagi dalam keadaan termenung sendiri ya kan, baik di pagi hari, di siang hari ataupun di sore hari atau bahkan di malam hari, kita latih hati kita, kita ajak untuk selalu mencermati, selalu mengamati dan selalu berpikir di dalam hati kita atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, manusia sealam dunia ini berapa ratus juta manusia ya. Terpikir gak kira-kira ini mereka semua itu dikasih makan oleh Allah ya, dikasih makan oleh Allah, dikasih minum oleh Allah ya. Ada yang lucu lagi itu, kalau seandainya kita tahu Pak, malam ini tuh di aras itu doa-doa kita itu bertengkar ya, bertatapan masing-masing. Yang sebelah sana ada yang minta hujan, yang sebelah sini minta supaya tidak hujan. Ini kalau kita pikir, kalau kita apa nggak bingung ini, yang mana harus kita kasih nih? Apa kita kasih setengah hujan setengah tidak gitu ya? Padahal sama-sama hambanya, sama-sama minta ya. Malam ini kita ngaji, berhubung tempatnya tidak muat, ada di luar, berharap supaya tidak hujan. Padahal ada saudara kita yang malam ini memohon kepada Allah supaya hujan. Pernah nggak kita terpikir di dalam hati kita anugerah-anugerah Allah yang ada pada contoh tersebut ya. Terus apa tidak bingung Allah itu ya kan, memenuhi satu persatu permintaan hambanya, tidak usah sealam dunia. Baru satu majelis taklim ini aja mungkin 4 atau 50 orang, kadang permintaannya beda-beda. Ada yang dalam hatinya tuh kerentek, minta supaya usahanya lancar, jualannya laris ya kan. Ada yang minta istri lagi, ada nggak? Ada, itu yang pakai songkok putih itu ya. Oh enggak, yang di depan saya lah. Supaya bisa nambah lagi ini kan. Ada yang melihat kawannya ini rokoknya kok di Samsu terus ini, sementara aku kok hamil terus, kapan aku bisa merokok di Samsu kayak sebelahku ini ya. Ada juga yang seperti itu, macam-macam Pak. Di antara 4 atau 50 orang yang ada di majelis ini saja kadang permintaannya tidak sama ya, tidak sama. Tapi Allah tidak bingung mengabulkan satu persatu permintaan hambanya. Ini juga termasuk orang sealam dunia. Nah ini orang-orang yang salih, orang-orang yang melatih dirinya menapak jalan untuk menuju kepada Allah, itu sering digerakkan hatinya untuk mengintai-intai, mencermati, mengamati atas anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dalam zatnya, sifatnya, af'alnya dan asma'nya. Itu selalu. Maka dengan seringnya seorang salik itu muraqabah ya, muraqabah, maka akan mampu mendorong hati seorang tersebut untuk bisa wusul kepada Allah. Kalau nggak percaya Bapak praktekkan saja ya. Dari 20 muraqabah ini jalankan dalam keseharian Bapak. Saya yakin Bapak tidak akan sempat kerja ya kan?
nggak akan bisa kerja. Gimana mau kerja? Pagi hari kita disuruh murokobah, namanya murokobah akadiyah setelah habis sholat subuh, ya. Setelah habis sholat subuh itu ada beberapa murokobah, ada akadiyah, ada ma'iyah, ada faidu minal jatisid wayarju, ya. Banyak, ada sekitar 5 kalau nggak salah dalam murokobahnya. Terus kapan kita bekerja, ya? Kalau kita seandainya murokobah sambil bekerja, sampai perusahaan, ya kan, ditegur sama bos kita, Uji, ngapain kamu gedelang-gedelang di situ itu misalnya gitu kan? Pelongo aja. Aku lagi mengamatin ini anak buah bos ini loh. Ini orang segini banyaknya kok bisa digerakkan masing-masing gitu loh. Padahal Allah cuma satu menggerakkan ratusan karyawan, ya. Tangannya itu berbuat berbeda-beda. Ada yang megang buku, ada yang megang rokok, ada yang megang pisang. Cobalah, ini semua digerakkan oleh Allah. Ada yang minum kopi, loh, coba bayangkan. Lu pernah nggak hati kita ajak seperti itu, Pak? Oh, nggak pernah. Nah, nggak pernah. Makanya belajarlah untuk masuk tarekat biar kita mampu menggerakkan hati kita ke situ. Setelah kita masuk ke dunia tarekat, masuk ke dunia tasawuf, masuk ke dunia hakikat, maka akan dilatih seorang guru mursyid untuk selalu muraqabah. Kalau sudah muraqabah, maka sering kita lakukan dan kita laksanakan dalam keseharian kita untuk selalu muraqabah, ya. Dari 20 muraqabah tersebut, maka akan mampu menunjang daripada usul ilallah. Derajat yang paling utama, kenikmatan yang paling sempurna itu kalau sudah usul kepada Allah. Sama dengan Pak Heru, nikmat yang paling utama kalau sudah ketemu istrinya dulu, maksudnya. Kalau sekarang sih enggak. Dulu pacaran bertahun-tahun, ya kan, nggak pernah ketemu, hanya lewat video call, ya, lewat WhatsApp. Ya, besok kita mau pulang kampung, tiket sudah dibeli. Ini malam kadang nggak bisa tidur, Pak, pengen ketemu terus. Kapan aku ketemu kekasihku, kapan aku ketemu istriku. Nah, tidak ada sebuah kenikmatan yang paling nikmat dan melebihi kenikmatannya kita berjumpa kepada Allah. Ya, kalau belum bisa muraqabah segitu, ya jangan harap kita bisa usul kepada Allah. Karena yang menyebabkan kita usul kepada Allah itu diantaranya apa saja yang ada di atas muka bumi ini, mil'us samawati wal ard, isi alam dunia ini, harus kita gerakkan hati kita untuk muraqabah. Ya. Sehingga dengan hasil muraqabah itu menjadikan kita selalu tawadhu, enggak arogan. Masa kita mentang-mentang ahli ibadah, ahli dzikir, bencinya setengah mati dengan orang-orang yang tidak baik. Nengok tetangganya tukang minum, jengkel, ya. Tengok kawannya tak mau sholat, ngamuk, ya. Tengok orang-orang pada umbar aurat, marah apa alhamdulillah, Pak? Alhamdulillah, ya. Di sisi lain kita tutupin, tapi kita renggangkan jari-jari kita, ya, karena vitamin E, vitamin enak maksudnya, Pak. Nah, tapi kalau kita sering muraqabah, itu dunia tuh enak, Pak, nikmat rasanya. Kita melihat apa saja fenomena-fenomena yang terjadi, apa saja di depan kita, itu kita selalu senang, selalu bahagia, karena kita sadar bahwa dari hasil muraqabah itu mampu melihat sesuatu apa saja yang kita lihat itu akan menjadi nikmat. Sehingga saking nikmatnya, ya, kita kadang takut menyalahkan orang lain, takut melihat orang lain, takut memonton orang lain, takut mengagungkan diri kita, takut memuliakan diri kita, takut kita pengen dihormati dan sebagainya. Tapi dengan hasil muraqabah akan mengajak hati kita untuk selalu tawadhu, senang kepada orang lain, mempunyai toleransi yang sangat tinggi, ya, kepedulian kepada orang lain yang sangat besar, tidak malah adigang adigung. Ini orang Jawa, kalau bahasa Indonesianya apa? Ya, ya sombong lah gitu, kalau sombong bahasanya itu. Kalau bahasa orang Jawa itu adigang adigung adiguno, artinya lihat orang itu kecil semua, goblok semua, nggak ada yang pintar selain dia, miskin semua, ya, nggak ada yang kaya selain dia.
Tapi kalau sering kita ajak hati kita untuk muraqabah, maka insya Allah kita akan selalu tawadhu, akan selalu merendah, akan selalu menganggap diri kita adalah makhluk atau manusia yang paling dhaif, yang paling lemah, yang suka berbuat dosa, suka berbuat kedzaliman, nggak pernah betul, nggak pernah benar. Ya, sholat kita juga sering salah. Ya, zikir kita juga belum tentu diterima oleh Allah. Ya, wirid kita juga belum tentu diterima oleh Allah yang ada dalam dirinya, sehingga sibuk untuk mengoreksi kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kita sampai tidak ada waktu untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan orang lain. Itu muraqabah ahadiyah. Ya, selalu mengintai-intai dari hati kita atas anugerah-anugerah Allah Subhanahu wa taala, tentang keesaan Allah, tentang zat Allah, tentang sifat-sifat Allah. Kita tahu bahwa Allah mempunyai sifat 20 dan juga mempunyai sifat muhal 20. Kita juga tahu bahwa Allah mempunyai sifat jaiz, ya, fi'lu mumkinin autarkuhu, termasuk berhak untuk menentukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Yang baik bisa juga dimasukkan neraka, yang buruk, nah, yang tidak baik juga bisa dimasukkan surga. Itu suka-suka Allah. Ya, hitung-hitungan matematika kita mungkin 1 tambah 1 ada 2 bagi kita, tapi bagi Allah belum tentu sama. Bisa juga 1 tambah 1 ada 1. Ya, menurut kita 1 dikurangin 1 0, ya kan? Tapi menurut Allah malah beda, kadang juga 1 dikurangin menjadi 2. Ada juga yang seperti itu, Pak. Kalau nggak percaya, ambil obat nyamuk bakar itu, ya kan? yang satu lingkaran itu Bapak buka, ya, nanti 1 dikurangin 1 menjadi 2 tuh, Pak. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Tapi kalau 1 tambah 1 malah jadi 1. Karena apa? Tadi 2 Bapak gadukkan menjadi 1. Bener nggak, Pak? Jangan ketawa, itu bahasanya apa, calontong itu. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tujuan kita thariqah, ya. Tujuan kita thariqah menjadi seorang salik agar supaya bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara penyebab untuk bisa usul kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah untuk muraqabah, mengajak basirah kita atau mata hati kita untuk selalu mengintai-intai kepada sesuatu apapun yang ada di dalam diri kita, termasuk daripada arah kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah, untuk bagaimana berharap dan memohon agar Allah curahkan semua anugerah-anugerahnya kepada kita, dan Allah jauhkan dengan hal-hal yang tidak baik yang akan menimpa dan akan terjadi kepada diri kita. Kalau dalam muraqabah itu dinamakan wal faidu ala jihati sid wa yarju, dan selalu berharap anugerah Allah dari arah 6 arah, atas bawah, depan belakang, kanan kiri, ya kan? Itu 6 arah. Itu selalu diharapkan oleh seorang salik kepada Allah agar anugerahnya selalu bercucuran. Dan dari 6 arah itu semoga sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah supaya dijauhkan. Itu harapan daripada orang-orang yang selalu muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita latih pelan-pelan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan kita juga mampu membukakan basirah kita masing-masing, sehingga melihat kejadian-kejadian apa, sesuatu apa yang ada dalam diri kita ini, kita tidak terlalu negatif thinking, tapi kita selalu positif thinking, selalu husnuzon terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ini mampu mendorong untuk kita betul-betul segera usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.